Beliau mengatakan akidah tidak ilmiah itu, saudara-saudara sekalian, karena sejak awal sudah terjebak pada persepsi kaum empiris bahwa yang ilmiah itu harus bersifat indrawi saja. Padahal kalau Anda mengkaji filsafat ilmu, pengetahuan indrawi itu tidak akan pernah bisa dibuktikan kesahihannya tanpa pengetahuan rasional. Saya pengen tahu ayat apa yang dijadikan oleh Pak Guru Gembul itu mengatakan iman itu hanya sebatas klaim subjektif saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah wa ba'd. Yang saya hormati Pak Yusuf Arbi sebagai Direktur Khaira Publishing, para tamu undangan, Pak Guru Gembul, Bapak Moderator, Mas Faik, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kawan-kawan semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Hari ini kita akan berdiskusi secara ilmiah menyangkut tema yang saya kira sangat penting ya. Dan ini kesempatan karena di luar sana banyak orang-orang yang kerap kali memposisikan iman atau doktrin keimanan dalam agama itu sebagai sebuah penerimaan subjektif semata. Hanya sebatas dogma, bukan sesuatu yang bersifat ilmiah. Sekarang itu, hadirin sekalian, kalau kita menyebut iman sebagai sesuatu yang ilmiah, banyak orang terheran-heran. Saya duga itu adalah efek dari hegemoni epistemologi kaum sekuler ya, yang kerap kali membatasi pengetahuan pada pengetahuan indrawi semata. Dan sayangnya epistemologi semacam ini kita jumpai di beberapa kampus Islam dan para pelajar muslim menganut epistemologi semacam ini. Nah, Pak Guru Gembul itu hanya salah satu dari sekian banyak orang yang kerap kali memandang keimanan itu sebagai sesuatu yang doktrinal, subjektif dan tidak ilmiah. Anda mungkin menyimak beberapa pernyataan beliau beberapa minggu belakangan ini, di mana beliau mengatakan akidah itu bukan sesuatu yang ilmiah. Kemudian beliau juga mengatakan di podcast yang terakhir saya simak bahwa ada atau tidak adanya Tuhan itu sama saja dari sisi ilmiah. Bahkan beliau secara lebih ekstrim mengatakan akidah itu, saudara-saudara sekalian, itu haram diilmukan. Betul Pak Guru? Haram diilmukan. Saya kira ini pernyataan serius, tidak apa-apa. Yang penting kita harus pertanggungjawabkan ungkapan-ungkapan ini dengan argumentasi ilmiah juga. Jadi ketika Anda mengatakan akidah itu tidak ilmiah, kita berhak untuk bertanya apa argumen ilmiah di balik kesimpulan itu. Nah, Pak Guru Gembul punya persepsi bahwa sesuatu yang ilmiah itu harus bersifat indrawi, harus bersifat empiris. Penting dicatat teman-teman sekalian, kita semua sebagai sarjana muslim, sebagai para pelajar muslim secara khusus, kita tidak mengingkari keilmiahan pengetahuan indrawi. Jadi jangan kita berdebat menyangkut sesuatu yang kita sepakati. Kita sepakat, pengetahuan indrawi itu pengetahuan ilmiah, pengetahuan empiris pengetahuan ilmiah. Jadi saya nggak perlu bukti ilmiah, apa buktinya gula itu manis, garam itu asin, itu semua sudah kita terima sebagai sebuah kebenaran. Yang kita persoalkan adalah pembatasan bahwa yang ilmiah itu hanya yang indrawi semata. Nah, saya mengklaim, dan klaim ini berbeda dengan pandangan beliau. Ya, berbeda artinya kita harus pertanggungjawabkan. Bukan hanya pandangan itu berbeda kemudian kita persilahkan, nggak begitu. Dalam diskusi ilmiah setiap yang berbeda itu harus siap diuji. Sekarang saya berharap di sini ada akademisi, ada para mahasiswa. Kalau ada uraian saya yang tidak terbukti ilmiah, mari kita tolak sama-sama. Begitupun sebaliknya, kalau ada klaim serupa dan terbukti tidak ilmiah berdasarkan argumen ilmiah, mari kita tinjau ulang pandangan itu. Baik, kawan-kawan sekalian, ada dua persoalan inti yang menjadi titik tengkar atau mahal niza dalam persoalan ini. Satu, apakah pengetahuan ilmiah itu hanya terbatas pada pengetahuan empirik? Itu satu. Jadi saya berharap diskusi kita tidak melebar kemana-mana. Yang kedua, apakah akidah Islam itu bisa dibuktikan kesahihannya secara ilmiah? Tentu saja, manakala kita mengklaim akidah Islam itu ilmiah, harus jelaskan ilmu itu apa. Dan nanti Anda akan melihat, saya sudah sediakan, mohon panitia dipersiapkan 24 slide
Itu kutipan, argumen dari berbagai sarjana muslim, klasik maupun kontemporer, termasuk sarjana barat, untuk mematahkan pandangan yang disampaikan oleh Pak Guru Gembul itu, bahwa yang ilmiah itu harus bersifat empirik saja. Oke, langsung slide nomor 2, Mas. Hadirin sekalian, sebelum saya mulai argumen saya, Anda perhatikan, saya sengaja membawa dari rumah kitab yang sangat tipis. Lihat, ini kitab sangat tipis ya, namanya Jauharatut Tauhid. Penulisnya itu seorang sarjana Mesir namanya Ibrahim Al-Laqani, seorang ulama besar, dihafal di berbagai pesantren. Kitab tipis. Tapi Anda tahu nggak? Kitab ini disyarah oleh penulisnya, namanya Al-Laqani ya, silakan searching di Ibrahim Al-Laqani. Disyarah oleh penulisnya sebanyak 4 jilid, judulnya Umdatul Murid, 4 jilid. Syarah yang kedua, Talkhisut Tajrid, 2 jilid. Syarah yang ketiga, Hidayatul Murid, 2 jilid. Satu kitab tipis ini bisa diperinci sedemikian. Saya baru bicara tentang karangan syarah penulisnya, belum dengan karangan Ibrahim Al-Baijuri punya Tuhfatul Murid. Anaknya Ibrahim Al-Laqani, Abdus Salam, punya syarah juga Ithaful Murid. Belum dengan ulama Indonesia ada yang mengarang syarah Jauharatut Tauhid, namanya Syekh Abdul Fadl As-Senori, Ad-Durrul Farid, kitab tebal sekitar 500 halaman. Saya belum bicara tentang kitab Al-Mawaqif yang 5 jilid, syarah Mawaqif karya Jurjani, syarah Taftazani 5 jilid, Abkarul Afkar 5 jilid. Ar-Razi punya kitab Nihayatul Uqul 4 jilid. Ar-Razi juga punya karangan kitab Al-Matalib Al-Aliyah 9 jilid. Jadi kita itu punya hazanah teologi Islam yang sangat kaya. Lalu sekarang tiba-tiba kita dikagetkan dengan ungkapan Guru Gembul, akidah itu bukan ilmu. So, kalau seandainya akidah bukan ilmu, ulama itu ngapain? Imam mereka itu melakukan kebodohan dengan menghabiskan waktu mengilmukan sesuatu yang bukan ilmu, atau ungkapan Guru Gembul itu yang asal-asalan. Dan sekarang mari kita buktikan sama-sama mana sebetulnya yang ilmiah itu. Saya ingin memulai dari Al-Ghazali terlebih dulu. Ingat perkataan Guru Gembul yang mengatakan bahwa akidah itu bukan ilmu. Abu Hamid Al-Ghazali, perhatikan di Al-Mustasfa min Ilmil Usul, dia mengatakan bahwa akidah itu adalah inti atau fondasi dari seluruh keilmuan Islam. Fal ilmul kulli minal ulumi diniyah huwal kalam, wasairul ulum minal fiqh wa usulihi wal hadis wa tafsir ulum juz'iyah. Saudara-saudara sekalian, Al-Ghazali mengatakan ilmu kalam atau ilmu akidah itulah fondasi dari seluruh keilmuan Islam. Yang lain itu ilmu cabang semuanya. Jadi tafsir, hadis, fikih, usul fikih itu ilmu cabang. Akidah itu ilmu yang paling pokok dalam agama. Artinya, kalau Anda mengingkari keilmuan akidah Islam, secara tidak sadar Anda ingin meruntuhkan semua bangunan keilmuan Islam. Karena dia adalah fondasinya. Al-Ghazali mengatakan begitu. Dan sangat logis saudara-saudara sekalian. Mufassir itu menjelaskan makna Al-Quran. Tapi buktikan dulu Quran itu firman Tuhan atau bukan. Tugasnya teolog, tugasnya ilmu kalam. Muhaddis memverifikasi hadis Nabi, sahih atau dhaif. Tapi buktikan dulu Muhammad SAW itu Nabi atau bukan. Tugasnya teolog. Itu fondasi keilmuan Islam. Sementara Guru Gembul dengan sangat enteng mengatakan bahwa ilmu akidah itu bukan ilmu. Lalu kalau begitu tafsir, hadis dan segala cabangnya, berbagai karya, risalah, tesis, disertasi bukan ilmiah dong. Kalau begitu konsekuensinya kalau akidah tidak ilmiah. Satu. Kemudian saya ingin mengutip seorang sarjana yang sangat dihormati di mata dunia, Grand Sheikh Al-Azhar. Silahkan slide nomor selanjutnya, nomor 3. Oke, Guru Gembul mengatakan akidah tidak ilmiah kan? Dan banyak orang di luar sana mengatakan keimanan itu bukan sesuatu yang ilmiah. Grand Sheikh Al-Azhar, perhatikan saudara-saudara sekalian, ini seorang ahli filsafat, ahli akidah, pernah belajar di barat. Grand Sheikh Al-Azhar ini sekolah di Al-Azhar, Al-Azhar Tulen, Azhari Tulen. Beliau imam pimpinan tertinggi di Al-Azhar. Lihat, saya bacakan ungkapan yang penting, yang relevan dengan tema kita. Wa yufham min qawlihi ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah annal aqidah hiyal ilm. Dipahami dari firman Allah Ta'ala, fa'lam. Pak Guru, ada ayat dalam Al-Quran bunyinya fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu artinya apa? Artinya klaim tiada Tuhan selain Allah yang merupakan kredo ajaran tauhid itu harus didahului oleh pengetahuan, bukan penerimaan subjektif. Kalau iman itu hanya penerimaan subjektif, asal percaya, terus apa gunanya kita belajar akidah? Apa gunanya para ulama mengarang ribuan jilid itu?
Kalau seandainya iman hanya sebatas percaya, selesai, buat apa kita memaparkan argumen, mengkritik argumen, kritik atas kritik argumen dan seterusnya. Sia-sia saja. Jadi karena kesadaran Al-Quran memerintahkan kita mengetahui, ulama mengarang kitab kalam sedemikian berlimpah itu. Annahu la ilaha illallah, annal aqidah hiyal ilm, wa annahuma mutasawiyan fil mafhum. Akidah dan ilmu itu setara dalam konsepnya. Jadi dalam Islam gak ada dikotomisasi antara akidah dengan ilmu. Akidah itu ilmu, ya ilmu itu akidah. Perhatikan, ilmu itu apa? Ini kalau Anda baca kitab-kitab kalam, Anda akan temukan definisi yang disebutkan oleh Grense Al-Azhar ini. Perhatikan saudara-saudara sekalian, apa itu ilmu? Wa yu'arrifuna al-ilma bi annahu al-i'tiqad al-jazim, al-mutabiq lil waqi' an-nashi' an dalil. Kita bicara akidah itu ilmiah atau tidak? Ilmu itu apa? Itu jawabannya. Keyakinan yang bersifat pasti, yang sesuai dengan fakta, sesuai dengan realita, yang terlahir dari adanya bukti, dalil. Jadi Islam, mohon maaf dengan seluruh penghormatan kita kepada umat agama lain, tidak mengenal namanya dogma asal percaya aja. Semuanya harus ada dalilnya. Dan harus diuji dalil itu secara ilmiah. Kalau tidak ilmiah namanya bukan akidah. Siapa yang mengatakan begini? Grense Al-Azhar. Dan Anda perhatikan kalau di Al-Quran itu, tadi ini bahasan ilahiyat ya. Jadi akidah itu kalau kita belajar akidah ada 3 pembahasan utama. Sebuah kitab-kitab akidah itu intinya ada 3 pembahasan utama. 1 ilahiyat seputar ketuhanan, 2 nubuat, 3 sam'iyat. Perhatikan. Menyangkut ilahiyat, Quran mengharuskan kita mengetahui, mendasarkan akidah ketuhanan pada ilmu. Itu ayat Al-Qurannya. Bagaimana dengan akidah kenabian? Sama. Al-Quran mengatakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mithlih. Kalian tuh kalau ragu dengan kenabian Nabi Muhammad, ragu dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, coba Quran mengatakan apa? Ya sudah terserah kamu, itu masalah iman. Apa Quran mengatakan begitu? Enggak. Quran minta bukti, ayo buktiin. Kasih 1 surat saja. Surat paling pendek itu kan surat Al-Kautsar yang 3 ayat itu. Coba itu manusia sepanjang zaman ditantang, datangin 1 surat yang semisal kefasihannya, kedalamannya, keindahannya seperti Al-Quran. Bisa enggak? Al-Quran minta bukti. Anda kalau ragu dengan Nabi Muhammad, menganggap kenabian itu hanya sebatas keimanan dan dogma saja, ayo. Quran mengatakan begitu. Itu menyangkut kenabian, harus ada buktinya. Menyangkut sam'iyat, hal-hal gaib. Perhatikan, di Quran dikatakan wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Orang-orang Yahudi dan Nasrani di zaman Nabi mengatakan enggak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Surga itu hal gaib kan? Masuk surga itu hal gaib. Kalau iman itu bersifat subjektif, dalam arti penerimaan doang, seperti yang dikatakan Pak Guru Gumbul, ya sudah dong. Terserah kamu ngimani begitu. Saya mengatakan orang muslim masuk surga, kamu mau ngimani orang Kristen Yahudi masuk surga, selesai dong. Enggak begitu. Tahu nggak Quran mengajarkan apa? Tilka amaniyuhum. Itu angan-angan mereka. Lanjutannya apa? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalian kalau benar kasih buktinya. Jadi logis nggak, saudara-saudara sekalian, saya mau nanya dengan akal sehat semuanya. Logis nggak kitab suci yang minta bukti sama umat agama lain, mendasarkan akidahnya harus pada pengetahuan, tiba-tiba dikatakan bahwa akidah itu nggak harus berdasarkan ilmu? Sangat tidak logis. Dan Quran itu mengkritik orang yang bertaklid. Sampai sekarang itu terdapat perbedaan pendapat ulama bagaimana seorang iman yang muqallid, iman orang yang bertaklid, sah atau enggak? Sebagian ulama mengatakan tidak sah. Jadi kalau Anda beriman ikut-ikutan saja, iman Anda itu enggak sah. Dipertanyakan sama ulama. Kalau iman itu hanya bersifat subjektif semata, enggak usah ada perdebatan itu. Betul. Di Quran mengkritik orang-orang kafir itu yang bertaklid itu dikritik dalam Al-Quran. Wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Jika dikatakan kepada mereka ikuti apa yang diturunkan oleh Allah, mereka mengatakan apa? Lihat dikatakan nanti ini. Wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina. Kami mengikuti apa yang diajarkan oleh bapak-bapak kami saja, hanya mengikuti saja. Tahu enggak baca jawaban Al-Qur'an apa? Awalau kana abahum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Bapak mereka enggak mikir apa? Al-Quran mengajak kita untuk mempertanggungjawabkan semua klaim keimanan itu dengan dalil dan bukti. Lalu saya pengen tahu ayat apa yang dijadikan oleh Pak Guru Gombul itu mengatakan iman itu hanya sebatas klaim subjektif saja. Tidak usah ada dalil, tidak usah ada bukti ilmiah. Baik, beliau mengatakan akidah tidak ilmiah itu saudara-saudara sekalian karena sejak awal sudah terjebak pada persepsi kaum empiris bahwa yang ilmiah itu harus bersifat indrawi saja. Padahal kalau Anda mengkaji filsafat ilmu,
Pengetahuan indrawi itu tidak akan pernah bisa dibuktikan kesahihannya tanpa pengetahuan rasional. Jadi di balik pengetahuan empiris itu ada pengetahuan yang bersifat aksiomatik, doruri dalam bahasa Arab, yang dia melandasi keabsahan segala pengetahuan kita. Saya akan paparkan itu nanti. Dari mana landasannya? Lihat, seorang sarjana yang sangat dihormati di Syam, lanjut. Saya lanjut Grand Al-Azhar ya. Lihat, Pak Guru Gumpul mengatakan bahwa Tuhan itu ada atau tidak sama saja dari sudut ilmiah. Lihat. Ini seorang ahli akidah yang sangat dihormati di dunia Islam, Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Saya bacakan teksnya dalam bahasa Arab. Lihat, yang saya kasih garis bawah, wujudullahi azza wa jal da'wa ilmiyah. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah klaim ilmiah. Siapa yang mengatakan begitu? Bukan saya, tapi seorang ahli akidah yang sudah punya keilmuan yang matang tentunya, karena karyanya dihormati. Lihat, ulama itu tahu, saudara sekalian, Tuhan itu bukan bersifat indrawi. Jadi keberadaan Tuhan tidak bisa dibuktikan secara indrawi. Kita semua mengakui itu, tapi itu nggak menghalangi mereka untuk mengatakan bahwa keberadaan Tuhan itu ilmiah. Kenapa? Tata'allaqu minal ilm bijanibin la yakhda' litajribah wal musyahadah. Jadi pengetahuan tentang keberadaan Tuhan itu bukan berasal dari pengetahuan yang bersifat empiris, bersifat indrawi, musyahad. Jadi kita sepakat, lalu dibuktikan dengan apa? Anda mengatakan keberadaan Tuhan ilmiah itu secara rasional, pengetahuan rasional. Kita akan debat soal epistemologi dalam hal ini, apakah benar pengetahuan empiris itu bersandar pada pengetahuan rasional. Oke? Nah, tadi saya katakan bahwa pengetahuan empiris, semua pengetahuan manusia sebetulnya, bukan hanya pengetahuan empiris, itu bersandar pada pengetahuan yang bersifat aksiomatik. Oke, lihat. Di antara pengetahuan yang bersifat aksiomatik itulah pengetahuan tentang hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Saudara-saudara sekalian, maaf saya berikan contoh yang sangat sederhana sekali, karena Pak Guru Gumpul mengatakan keberadaan dan ketiadaan Tuhan itu sama saja secara ilmiah. Anda lihat pulpen ini? Ini barang sederhana sekali. Saya mau tanya sekarang, mana logika yang masuk akal? Pulpen ini ada yang buat atau pulpen ini mengadakan dirinya sendiri? Oh, jelas. Mana yang lebih masuk akal? Bangunan ini ada yang menyusun dengan bangunan ini menyusun dirinya sendiri. Mana yang lebih masuk akal? Jelas ada yang menyusun. Tahu nggak kenapa kita mengamini itu? Karena nalar sehat kita sejak awal sudah mengamini hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Gak ada ceritanya ada akibat tanpa sebab. Every effect must have a cause. Likulli ma'lul labudda lahu min illah, likulli musabbab labudda lahu min sabab. Itu para filsuf muslim sejak berabad-abad mengatakan begitu. Ini lihat saya kutipannya. Grand Al-Azhar lagi mengatakan, slide selanjutnya, maaf mas. Slide selanjutnya. Lihat, al-haqiqatul lati la yatajahaluha ahadun wa in zama anna laysat kadzalik ya anna mabda al-illiyah, hukum kausalitas, la yumkin ingkaruhu la ala mustawal ilmi wa ala mustawal fikri. Jadi hukum kausalitas nggak bisa diingkari. Itu hukum yang bersifat aksiomatik, di mana orang mengakui itu. Jadi kalau Anda mengatakan pulpen ada yang buat, ruangan ada yang menyusun, laptop ada yang buat, kok bisa-bisanya ketika bicara alam semesta Anda mengatakan oh Tuhan ada atau tidak sama saja. Justru lebih logik ketika kita mengatakan alam itu ada sebabnya, dan yang menyebabkan alam itu bukan dirinya, tapi sesuatu yang berbeda dengan dirinya. Itulah yang dalam bahasa agama disebut sebagai Tuhan. Jadi pembuktian keberadaan Tuhan itu bisa dibuktikan secara ilmiah, bisa melalui apa? Hukum kausalitas. Saya mau bertanya sekarang kepada semua yang ada di sini, ada nggak saintis di alam semesta ini yang nggak percaya dengan hukum sebab akibat? Tidak ada. Dia kalau nggak percaya hukum sebab akibat, nggak bakal bisa neliti. Dokter itu nggak mungkin bisa menghasilkan apa? Dia menganalisis penyakit, menghasilkan obat, nggak mungkin. Farmasi itu nggak bakal ada. Mereka bikin obat karena tahu penyakit itu ada sebabnya, gitu loh. Ini saintis pun mengakui keabsahan kausalitas sebagai hukum ilmiah, sebagai pengetahuan ilmiah, dan keberadaan Tuhan bisa dibuktikan dengan kausalitas itu. Lanjut. Dan kausalitas bukan hukum indrawi, perlu kita catat. Enggak, sebelum itu mas, sebelum itu. Oke. Nah ini perkataan Syekh Ramadan Al-Buti. Kullu haqiqah ilmiyah mahma daqqat labudda an ta'tamid fi nihayatil amr ala haqiqah daruriyah. Setiap pengetahuan ilmiah, fakta ilmiah pada akhirnya harus berakhir pada pengetahuan yang bersifat aksiomatik. Itu pengetahuan rasional itu. Hukum kausalitas, hukum non kontradiksi. Saya beri contoh Pak Guru Gumpul. Kalau Anda mengingkari hukum, kalau Anda mengingkari pengetahuan rasional sebagai pengetahuan ilmiah, Anda tidak akan pernah berpikir bagaimanapun caranya. Saintis tidak akan pernah bisa menelurkan penelitian sama sekali. Lihat, kalau dokter mengatakan kepada Anda, Bapak,
Anda didiagnosa punya penyakit diabetes. Kontradiksinya apa? Anda tidak terkena diabetes dong. Masuk akal nggak kalau misalnya kita mengatakan orang terkena diabetes tapi tidak terkena diabetes? Ya nggak logik dong. Masa dikatakan orang terkena diabetes tapi tidak terkena penyakit diabetes? Masuk akal nggak kita mengatakan bahwa Pak Guru Gembul itu manusia tapi juga bukan manusia? Itu mustahil. Dan pengetahuan empirik nggak akan bisa membuktikan kemustahilan itu. Karena konsep kemustahilan sendiri bukan konsep indrawi. Nanti akan kita bahas ya secara lebih terperinci kritik atas mazhab empirisme. Itu sebagai bukti-bukti tekstual bahwa apa yang saya katakan itu apa yang dikatakan oleh para sarjana muslim lintas mazhab. Sekarang ada tokoh Syiah, lihat. Tokoh Syiah Bakir Sadr, tokoh Syiah. Falaula mabda'ul aliyah wa qawaninuha lama amkana isbat mawdu'iyatil ihsas wala syai'a min nadhariyatil alam wa qawaninihi. Kalau tidak ada hukum kausalitas, enggak akan ada itu objektifikasi pengetahuan indrawi, juga tidak akan ada teori-teori ilmiah sama sekali. Iya jelas. Sebagai bukti bahwa sesuatu yang ilmiah itu tidak selamanya bersifat empiris. Indra Anda tuh nggak bisa berkata apapun gitu loh. Kecuali sebatas mengkonsepsi saja, tidak bisa menjustifikasi. Kalau sudah justifikasi itu levelnya rasional sudah. Ada kausalitas di sana, ada hukum non kontradiksi di sana. Lanjut. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, dalam epistemologi Islam yang diperkenalkan oleh para sarjana muslim, perantara pengetahuan itu nggak cuma indera, ada juga akal, ada juga khobar shadiq. Loh, kenapa begitu? Ya karena apa yang kita ketahui itu nggak selamanya lewat panca indera. Yang kita ketahui itu ada kalanya berupa pengetahuan rasional yang bersifat aksiomatik, terlepas dari pengetahuan indrawi. Bahkan dia menjadi landasan dari pengetahuan indrawi. Ini ungkapan yang sangat terkenal sekali. Asbabul alam lil khalqi thalatha al hawasus salimah. Lihat, kita nggak naif, nggak mengingkari bahwa pengetahuan indrawi sebagai pengetahuan ilmiah. Kita mengakui. Sarjana muslim mengakui itu pengetahuan ilmiah. Anda nggak usah minta bukti apa buktinya garam itu asin, nggak usah. Kita percaya kok. COVID-19 membahayakan, saya percaya. Itu pengetahuan ilmiah. Yang kita tolak adalah mengatakan itulah satu-satunya pengetahuan ilmiah. Karena ketika Anda mengatakan pengetahuan empirik adalah satu-satunya pengetahuan ilmiah, Anda akan dihadapkan dengan permintaan yang sangat serius. Anda harus buktikan apakah kebenaran ungkapan ini bersifat empiris atau tidak. Dari mana itu dasarnya Anda mengatakan satu-satunya pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan empirik, sementara Anda belum pernah meneliti semua pengetahuan empirik. Di balik ungkapan itu pada akhirnya akan ada pengetahuan rasional yang harus Anda akui. Iya situ. Oke, saya tidak langsung ke slide selanjutnya. Nah, itu tadi tokoh Sunni ya, Aqaid Nasafi tokoh Sunni. Sekarang tokoh Syiah. Kenapa saya sertakan para tokoh Syiah hadirin sekalian? Karena Pak Guru Gembul dalam salah satu videonya mengatakan, wah apa yang saya ungkap, setahu saya ulama Sunni maupun ulama Syiah itu mengatakan Tuhan tidak bisa diilmiahkan. Loh, saya pengen tahu dari mana itu ungkapan kayak begitu? Sandarannya. Justru ulama Sunni, ulama Syiah mengatakan keberadaan Tuhan itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Makanya mereka bikin kitab-kitab kalam yang berlimpah itu. Hanya saja itu tadi masalahnya, beliau salah dalam persepsi kata ilmiah itu sendiri, seolah-olah ilmiah itu hanya bersifat indrawi semata. Tokoh Syiah namanya Aiman Al-Misri, orang Mesir tinggal di Qum di Iran. Saya lihat biografinya, beliau punya kepakaran dalam dunia kedokteran, spesialis penyakit dalam. Artinya ini saintis beneran. Sekaligus mendalami filsafat, beliau mengkritik karyanya Sadrul Muta'allihin, Al-Hikmah Muta'aliyah, dan karya-karya filsafat yang lain. Buku yang saya sertakan ini mengkritik bukunya Richard Dawkins. Lihat, saya tadi mengatakan apa hadirin? Pengetahuan empirik itu nggak akan bisa dibuktikan kesahihannya tanpa pengetahuan rasional. Kalau Anda terima kesimpulan ini, bahwa pengetahuan rasional adalah pengetahuan ilmiah, dan akidah Islam bisa dibuktikan secara rasional, berarti akidah Islam itu ilmiah dong, kalau begitu. Lihat apa yang dikatakan. Wa minal faminal wadih idzan annal manhaj al-hissi, metode indrawi, metode empiris, at-tajribi bersifat empiris, atau ma yusammunahu bil manhaj al-ilmi laisa manhajan hissiyan mahdhon. Jadi metode empiris itu tidak sepenuhnya metode indrawi. Lihat. Kama yatawahhamul madiyun wal wad'iyun bal huwa fil waqi' murakkab min muqaddimah hissiyah wa muqaddimah aqliyah mahdhah. Di pengetahuan empirik itu Anda benarkan gak bisa dengan indera saja, harus ada pengetahuan rasional yang bersifat murni. Tahu nggak apa yang dikatakan? Tadi yang saya katakan itu wahia aslul illiyah, yaitu hukum kausalitas. Ayo, kalau Anda ingin mengingkari hukum kausalitas, selesai sudah pengetahuan Anda semuanya.
Ya, pengetahuan empirik nggak akan bisa dijustifikasi ke saya tanpa ada pengetahuan rasional berupa hukum kausalitasnya. Walaulah hadhil qaidah al-aqliyah al-mahdhah, kalau tanpa adanya kaidah rasional ini, kausalitas maksudnya, maka indana musawwighun ilmi mantiqi li ta'mim ahkami tajribah. Kita nggak akan punya justifikasi ilmiah untuk mengeneralisir pengetahuan indrawi kita. Dulu waktu Covid itu, para ilmuwan mengatakan Covid-19 berbahaya, betul? Tapi saya mau nanya, mereka meliti semua COVID apa enggak? Enggak. Hanya sebagian aja, secara partikular, beberapa sampel aja. Tapi atas dasar apa Anda mengatakan bahwa setiap COVID itu berbahaya? Di situ ada penerimaan terhadap hukum rasional, yaitu hukum keselarasan, bahwa sesuatu yang sama akan memberikan dampak yang sama juga gitu loh. Dan atas dasar apa Anda mengatakan bahwa COVID-19 berbahaya itu pengetahuan yang benar? Atas dasar apa? Hukum non kontradiksi. Karena kalau Anda mengingkari hukum non kontradiksi, Anda mengatakan COVID berbahaya, COVID tidak berbahaya, sama-sama benar. Enggak bakal maju-maju keilmuan kalau kita seandainya mengandaikan dua hal yang kontradiksi semacam itu. Gitu ya. Jadi itu dari Syiah. Lanjut, Mas. Biar saya bisa mengcover yang lain. Oke, ini buku logika ya. Buku logika level tinggi. Khawatir saya dikatakan mengarang-arang sendiri. Oh, tidak. Itu perkataan logikawan. Bahwa pengetahuan empiris hanya bisa dijustifikasi keilmiahannya dengan pengetahuan rasional. Kitab Logika Tingkat Tinggi Syarah Samsiyah Qutbuddin Ar-Razi, lihat, beliau menjelaskan 6 contoh pengetahuan aksiomatik: awaliyat, fitriyat, hadsiyat, tajribiyat, mahsusat, mutawatirat. Silahkan Anda baca. Nah, beliau mengatakan ada pengetahuan aksiomatik yang dibenarkan dengan akal, ada yang dengan panca indera, ada yang dengan akal doang, ada yang dengan panca indera doang. Nah, ketika bicara tentang sesuatu yang dibenarkan dengan akal dan panca indera, lihat. Wa in kana ghairu hissis sama fa imma ayyahtajul aqlu fil jazm ila takraril musyahadah marra ba'da ukhra aw la yahtaj. Fa in ihtaja fahiyal mujarrabat. Mujarrabat itu pengetahuan empiris. Pengetahuan empiris itu menurut Qutbuddin Ar-Razi dibenarkan melalui indera dan hukum rasional, pengetahuan rasional. Gak bisa kita benarkan hanya pengetahuan indrawi semata. Karena begini saudara-saudara sekalian, ketika Anda mengatakan pengetahuan empiris adalah satu-satunya pengetahuan ilmiah, kita berhak bertanya, apa dasarnya? Kalau Anda mengatakan dasarnya adalah empiris juga, itu salah secara metodologi salah. Itu namanya istidlal ala syai' binafsihi. Itu mendalilkan sesuatu dengan dirinya sendiri. Ini salah, keliru gitu loh. Makanya mau tidak mau kita akan dipaksa mengakui hukum rasional itu. Oke, sekarang kita bicara tentang ketuhanan ya. Karena saya ditantang oleh beliau, bagaimana ayo Baraya, saya tantang semuanya yang bisa membuktikan mengilmiahkan Tuhan, kira-kira begitu ya. Saya terima tantangannya Pak Gembul. Dan saya ingin menantang balik beliau, bagaimana caranya beliau membuktikan secara ilmiah bahwa akidah ketuhanan itu tidak ilmiah. Tadi saya katakan saudara sekalian, salah satu argumen yang paling banyak digunakan para teolog itu adalah argumen kebaruan alam, temporalitas alam. Alam itu ada dari ketiadaan. Sekarang kita nggak usah capek-capek tuh untuk membenarkan premis ini, karena ilmu modern sudah sampai pada kesimpulan alam itu ada permulaannya. Oke? Pulpen ini ada permulaannya loh. Logis ya? Ada sesuatu yang memiliki permulaan, tapi dia mengadakan dirinya sendiri. Anda harus cari sebabnya. Berdasarkan hukum kausalitas itu tidak mungkin. Alam itu kalau terbukti ada dari ketiadaan, pasti ada yang mengadakan. Tuh, lihat. Reasoning yang saya lakukan. Alam kalau ada dari ketiadaan, pasti ada yang mengadakan. Oke, yang mengadakan siapa? Gak mungkin alam dong. Masa pulpen mengadakan dirinya sendiri? Kok Anda menyamakan pulpen dengan alam? Loh, sama-sama ada dari ketiadaan. Pulpen ada dari ketiadaan, ini ada dari ketiadaan, saya pun ada dari ketiadaan. Sesuatu yang ada dari ketiadaan pasti ada yang mengadakan dong secara logis. Hukum kausalitas mengatakan begitu. Kalau dikatakan yang mengadakan itu alam, itu namanya daur. Masa sesuatu dikatakan A bergantung kepada A, bergantung kepada B, B bergantung kepada A, itu nggak logis. Harus sesuatu yang berbeda dengan alam. Ya itulah yang kita sebut sebagai Tuhan. Kalau Anda kurang puas dengan penjelasan ini karena waktunya terbatas, silakan baca buku saya. 6 argumen sudah saya paparkan di buku seputar ketuhanan. Kurang puas juga, lihat. Ada argumen kedua. Itu namanya argumen kosmologis ya. Karena mendasarkan kesimpulan keberadaan Tuhan pada kebaruan alam, kosmos. Oke. Kemudian ada namanya al-burhanul imkan. Ini menurut saya ini salah satu argumen terkuat. Yang saya yakin orang ateis manapun nggak akan bisa membantah argumen ini. Saya hakul yakin. Anda jangan keluar dari ruangan ini sebelum saya pastikan bahwa argumen tidak akan terbantah. Ya mohon maaf, saya harus mengatakan begini karena beliau itu datang dengan sebuah klaim yang sangat serius sekali. Akidah itu bukan ilmu.
Klaim keberadaan Tuhan itu sama saja yang ketiadaannya. Oh, itu klaim serius sekali. Anda ingin meruntuhkan kerja-kerja intelektual para sarjana muslim berabad-abad itu. Nah, kita ingin tahu sejauh mana argumen Pak Gembul meruntuhkan argumen itu. Burhanul Imkan, lihat saudara sekalian, mengatakan alam itu mungkin. Artinya itu bisa ada, bisa tiada. Lihat. Sekarang kalau Anda pergi ke pasar, lihat ada dua sudut timbangan yang sama. Kalau tiba-tiba terberatkan, masuk akal nggak kalau dia terberatkan dengan dirinya sendiri? Oh, tidak. Dia pasti ada sebabnya dong, ada sesuatu di balik itu, gitu loh. Nah, alam itu tadinya bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Sekarang dia ada, berarti keberadaannya harus ada sebabnya. Lagi-lagi kausalitas bermain di sini, ya. Ketika dia katakan ada sebabnya, tanya lagi sebabnya ini bersifat niscaya atau tidak. Kalau dikatakan niscaya, ya sudah itulah Tuhan. Kalau dikatakan oh dia bersifat mungkin, dia bersifat kontingen, maksudnya itu bisa jadi ada, bisa jadi tiada. Ya tanya lagi sebabnya, tanya lagi sebabnya. Ini bagaimana yang mengadakan sebab ini? Ada sebabnya nggak? Oh ada terus. Mustahil ada regresi yang tidak terbatas itu, tasalsul. Oke, Anda pasti nanya sama saya, apa buktinya kalau regresi itu mustahil? Para sarjana muslim ada salah satu buku menulis 52 bukti rasional tentang kemustahilan tasalsul. Judulnya Al-Kalamul Matin fi Tahriril Barahin. Saya sudah paparkan sebagian argumen kemustahilan tasalsul itu dalam buku terbaru saya, silahkan dibaca. Sederhananya begini, Pak, mungkin nggak ada orang saya katakan, Bapak baru bisa masuk sini setelah ini. Ini baru bisa masuk ke sini setelah ini. Ini baru bisa masuk ke setelah ini. Sampai tidak ada ujungnya. Mungkin ada yang masuk ke ruang ini apa enggak? Enggak bakal ada. Karena itu ada kebergantungan yang tidak berakhir. Ini baru boleh masuk setelah ini. Ini baru boleh masuk setelah ini. Ya enggak bakal ada yang masuk dong. Alam ini enggak akan pernah ada kalau tidak berakhir pada satu wujud yang tidak disebabkan. Uncaused cause gitu loh. Sebab yang tidak disebabkan. Ya itulah Tuhan. Mari kita berdebat nanti kalau seandainya ada yang tidak puas dengan penjelasan itu. Baik, setelah kita buktikan adanya Tuhan, sekarang kita saatnya membuktikan kenabian Nabi Muhammad. Kali itu doktrin keislaman juga. Apakah itu klaim subjektif juga? Oh tidak. Saudara-saudara sekalian, Nabi Muhammad itu datang ke alam semesta ini mengaku sebagai utusan Tuhan. Itu klaim luar biasa loh. Kalau Anda mengaku sebagai anak orang kaya, itu klaim biasa aja gitu loh. Anak-anak pejabat ya biasa aja. Tunjukin aja identitas Anda, Bapak Anda anggota dewan, ya sudah selesai gitu loh. Tapi kalau mengaku sebagai utusan Tuhan, itu klaim luar biasa. Harus dibuktikan dengan sesuatu yang luar biasa juga, yang tidak boleh tertandingi oleh makhluk. Pertanyaannya sekarang, Nabi Muhammad punya itu apa enggak? Beliau orang yang jujur, terpercaya, tidak pernah berbohong, sejarah hidupnya jelas, datang dengan pengakuan aku utusan Allah, datang dengan sebuah bukti yang tidak tertandingi oleh makhluk sama sekali. Apa itu? Al-Quranul Karim. Sampai detik ini nggak ada yang bisa menandingi. Kalau beliau datang dengan sesuatu yang tidak tertandingi oleh makhluk, bukankah itu artinya beliau utusan dari Sang Khalik? Bukankah rasional untuk mengatakan bahwa beliau adalah utusan Sang Khalik? Ya, jelas. Itu salah satu argumen rasional. Nabi Muhammad mengaku sebagai nabi dan datang dengan mukjizat. Setiap orang mengaku sebagai nabi, datang dengan mukjizat adalah nabi. Kesimpulan rasionalnya Nabi Muhammad adalah nabi. Kalau beliau terbukti sebagai nabi dan kenabian itu tervalidasi secara rasional, maka konsekuensi logisnya semua hal gaib yang beliau beritakan itu adalah kesimpulan yang ilmiah dan benar. Karena sesuatu yang ilmiah tidak selamanya bersifat indrawi. Ada kalanya bersandar pada hukum akal, ada saya bersandar pada pengetahuan indrawi, ada kalanya khobar shadiq. Belum datang dari Tuhan, masa Tuhan berbohong? Tuhan pasti mengabarkan sesuatu yang sesuai dengan fakta. Gitu ya. Jadi beda saudara, keimanan kepada surga neraka malaikat dengan keimanan kepada tuyul, susur ngesot, sundel bolong itu beda. Yang satu sumbernya terpercaya seorang nabi, yang satu lagi dongeng gitu loh. Orang ateis kadang-kadang nggak bisa menyamakan itu. Disangkanya hal gaib itu ya sama aja gitu. Oh nggak bisa begitu. Tahu nggak pandangan Pak Guru Gumpul yang mengatakan bahwa agama itu tidak punya mekanisme untuk pengujian ilmiah. Ternyata saya temukan mirip dengan kutipan Sam Harris, seorang ateis terkemuka di barat. Lihat, saya bacakan ya, mohon maaf. Because most religions offer no valid mechanism by which their core beliefs can be tested and revised. Lihat nih, perkataan Sam Harris. Sebagian besar agama itu katanya menawarkan mekanisme yang tidak valid, mekanisme ilmiah yang tidak valid untuk menguji apakah keimanannya itu bisa diuji atau direvisi. Richard Swinburne, 5 menit lagi. Baik. Richard Swinburne, seorang filsuf Kristen juga mengatakan bahwa, lihat, kalau dikatakan bahwa sains itu mengimani keberadaan Tuhan itu menjadikan sains itu mati begitu, oh kebalikannya. Kata Richard Swinburne, I am postulating a God to explain why science explains. I do not deny that science explains, but I postulate God to explain why science explains. Jadi boleh mengatakan Tuhan itu menjelaskan kenapa sains itu bisa bekerja. Karena dia sebab utama di balik semua ini gitu loh.
Jadi mengakui sains itu sebagai pengetahuan ilmiah, science explain. Sains menjelaskan, tapi nggak semua hal. Justru kata Richard Swinburne, ya Tuhan justru bisa menjelaskan. Kenapa sains bisa menjelaskan? Oh, luar biasa itu. Keren ya. Nah, beliau mengatakan, di antara argumen Pak Gubul mengatakan akidah itu bukan sesuatu yang ilmiah karena kita tidak bisa mengetahui Tuhan. Justru sebaliknya, awal wajibun alal insan ma'rifatul ilah bistiqan. Kewajiban pertama bagi manusia itu mengetahui Allah, mengetahui Tuhan. Wajib bi anna awalan mimma yajib ma'rifatun wa fi khulfun muntasib. Kewajiban pertama kita itu mengenal Tuhan. Ya, hakikat Tuhan gak bisa kita ketahui, kita sepakat. Tapi sifat Tuhan masih bisa kita ketahui dalam batas kemampuan kita sebagai manusia dengan argumen rasional dan sumber wahyu yang terpercaya. Apa yang dikatakan Al-Amidi ketika mengatakan apakah Tuhan bisa diketahui atau tidak? La syakka annahu ma'lumul wujud. Allah itu diketahui wujudnya. Al-Amidi mengatakan begitu. Abkarul Afkar 5 jilid, silahkan. Saya nggak tahu Pak Guru Gubul dasarnya dari mana. Mengatakan Tuhan tidak bisa diketahui, kemudian mengatakan akidah tidak ilmiah. Oke, sekarang saya menyebut argumen beliau yang lain yang mengatakan bahwa kita nggak bisa memposisikan akidah sebagai yang ilmiah karena kata beliau dalam podcastnya yang terakhir mengatakan sesuatu yang ilmiah itu harus diragukan dari awal, dari A sampai Z. Sementara tauhid nggak bisa kita ragukan. Di kajian ilmiah itu kata Pak Guru Gubul harus meragukan segala sesuatu dari A sampai Z. Itu dari mana Pak Guru? Sumber itu semacam itu dari mana? Cara berpikir semacam itu. Saya kutip seorang filsuf Amerika. Biar nggak disangka baca kitab kuning terus, ya. Saya kutip filsuf dari Amerika. But for any very general kind of skepticism, that is impossible in principle. Every argument must proceed from some premises. And if the skeptic calls all relevant premises into doubt at the same time, then there is no way to reason with him. Seorang skeptis itu kalau meragukan segala sesuatu, enggak usah diajak debat lah, nggak ada gunanya orang kayak begitu. Nggak ilmiah cara berpikir begitu. Karena setiap argumen itu harus didasarkan pada premis-premis. Ini saya sekaligus mengomentari sebagai orang yang mengatakan kajian ilmiah itu harus dilepaskan dari iman. Itu dari mana itu ketentuan begitu? Semua orang mengkaji itu harus beriman pada hukum tertentu. Setidaknya dia beriman bahwa metode yang dia gunakan itu sahih gitu loh. Jadi saudara, nggak ada masalah membawa iman dalam kajian ilmiah itu selama iman itu punya landasan ilmiah gitu loh. Kecuali kalau Anda punya iman nggak ada bukti rasionalnya, nggak ada bukti ilmiah, dibawa-bawa kajian ilmiah. Ini iman saya, itu kajian ilmiah beda, nggak bisa begitu. Jadi yang jadi masalah bukan imannya, sahih atau tidaknya iman, itu saja gitu loh. Itu saja gitu ya. Oke, masih ada waktu sedikit Mas? Oke, 1 menit. Saya sudah menyiapkan 7 kritik terhadap mazhab empiris. Saya baru sebutkan tadi 1. Pak Guru Gembul, kalau Anda mengatakan sesuatu yang bersifat ilmiah itu harus bersifat empirik, Anda tahu nggak? Ilmu itu tidak bersifat empirik loh. Konsep ilmu itu. Ayo, tunjukin sama saya. Mana yang namanya ilmu itu? Bisa terindra atau tidak? Anda mengatakan pengetahuan empirik satu-satu pengetahuan ilmiah. Ilmu itu mana coba? Nggak bersifat empirik loh ilmu itu. Ilmu itu hanya bisa dibuktikan secara rasional. Secara empirik. Dan ketika Anda mengatakan pengetahuan empirik adalah pengetahuan ilmiah, landasannya empiris juga. Hada khata' min nahya manhajiyah ilmiah. Itu salah secara metode keilmuan. Reasoning semacam itu keliru. Baik. Nah, kemudian kalau misalnya dikatakan bahwa metode empiris adalah satu-satunya pengetahuan ilmiah, bagaimana Anda membuktikan kemustahilan? Sudah habis? Belum? Sudah habis. 40 menit. Jadi terakhir saya ingin katakan bahwa kalau dikatakan pengetahuan empiris adalah satu-satunya pengetahuan ilmiah, Anda tidak akan bisa loh memandang sesuatu itu mustahil. Anda nggak akan bisa membedakan sesuatu yang tidak ada dengan mustahil ada. Pak Guru Gembul itu sekarang katakan punya istri 1. Kalau saya katakan Pak Guru Gembul punya istri 4, itu nggak ada faktanya sekarang karena istri beliau 1. Betul Pak? Anggap begitu. Beliau punya istri 4 tuh nggak ada, tapi mungkin nggak secara akal. Mungkin. Beda nggak ungkapan Pak Guru Gembul punya 4 istri dengan mengatakan Pak Guru Gembul itu hidup sekaligus tidak hidup. Yang satu tidak ada tapi dimungkinkan ada, yang satu lagi mustahil ada secara akal. Dan mazhab empiris tidak akan pernah bisa membuktikan kemustahilan itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.